Zhao Hao pura-pura ketakutan dan menceritakan keseluruhan cerita. Namun, dia sangat bangga dalam hatinya. Dia sebenarnya datang ke komunitas dengan Su Xingyu tetapi dia menunggu sampai Su Xingyu putus asa untuk muncul hanya untuk menyoroti kualitas heroiknya. Sekarang Su Xingyu pasti sangat terharu olehnya hingga dia ingin menikah dengannya. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, Kak Hao. Wajah Su Xingyu tidak menunjukkan kegembiraan seperti yang Zhao Hao harapkan, bahkan ucapan terima kasihnya pun sangat asal-asalan. Tidak peduli seberapa bodohnya dia sekarang mengerti bahwa apa yang dikatakan Qin Shaoming adalah kebenaran. Zhao Hao benar-benar ingin menggunakan tindakan heroik ini untuk mendapatkan tubuhnya. Meskipun dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Zhao Hao, dia masih merasa sangat tidak nyaman setelah ditipu oleh Zhao Hao. Karena kamu memanggilku saudara Hao, aku tentu akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Bukan hanya kali ini, aku akan selalu berada di sisimu dan tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Meskipun Zhao Hao terkejut dengan reaksi dingin Su Xingyu, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Su Xingyu masih seorang gadis muda yang baru saja lulus. Wajar jika dia belum pulih dari krisis tadi. Untuk memaksimalkan manfaat dari penyelamatan ini, Zhao Hao segera bertindak selagi kesempatan masih ada dan mengucapkan kata-kata mesra yang telah lama ia persiapkan, berusaha untuk sepenuhnya merebut hati Su Xingyu hari ini. Su Xingyu melihat ekspresi percaya diri Zhao Hao dan entah kenapa dia tiba-tiba merasa ingin muntah. Namun, dia tetap memaksa dirinya untuk menekan pikiran ini dan menunjukkan ekspresi meminta maaf kepada Zhao Hao sambil berkata, "Saudara Hao, maaf, aku sedikit bingung malam ini jadi aku akan kembali duluan. Biar aku mengantarmu ke sana." Zhao Hao tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan baik untuk mengantar Su Xingyu pulang dan segera merespons secara positif. Pikiran Su Xingyu sedang kacau saat ini yang merupakan kesempatan bagus untuk memanfaatkannya. Mungkin setelah mengantar Su Xingyu pulang, Su Xingyu akan mengundangnya untuk duduk di kamarnya dan kemudian beberapa hal yang seharusnya terjadi antara pria dan wanita akan terjadi secara alami. Hei. Bab 22 Han Fei Fei dimarahi Pluto datang untuk membantunya. Tidak perlu, aku bisa kembali sendiri. Nada dingin Su Xingyu menghancurkan fantasi Zhao Hao dengan penolakan yang jelas dalam nadanya. Setelah dia selesai berbicara tanpa menunggu respons Zhao Hao, dia berjalan cepat menuju aula seni bela diri. Apa yang terjadi? Sikap Su Xingyu terhadapku tampak berbeda dari siang ini. Apakah dia mengetahui bahwa aku sudah berada di luar komplek perumahan? Zhao Hao melihat punggung Su Xingyu yang menjauh dan sedikit mengernyit. Di sore hari dia dengan jelas memperhatikan bahwa Su Xingyu memiliki kesan yang baik padanya. Namun setelah menyelamatkan Su Xingyu di malam hari, kesukaan Su Xingyu terhadapnya tidak meningkat tetapi menurun, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Oh, kau hanyalah gadis bodoh yang masih berpegang pada idealisme, aku tidak percaya kau bisa lolos dari cengkeraman Pluto. Setelah berpikir selama beberapa menit, Zhao Hao tersenyum dan mengesampingkan kekhawatirannya tentang masalah itu. Dia, Pluto, punya lebih dari satu cara untuk menghadapi wanita. Dia punya banyak cara untuk membuat wanita bodoh yang tidak tahu bahaya masyarakat jatuh cinta padanya. Setelah mengetahui hal ini, Zhao Hao dengan cepat meninggalkan taman hanya menyisakan lampu redup yang masih bersinar dengan tenang di tempat semula. Setelah beberapa hari Qin Shaoming benar-benar merasa lega. Menurut deskripsi dalam alur cerita, dia sekarang seharusnya mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas Su Xingyu. Tetapi yang harus dia lakukan hanyalah berbicara, dia bahkan tidak harus keluar. Oleh karena itu, akhir-akhir ini selain menulis ulang plot novel agar tidak melupakannya, Qin Shaoming tergila-gila menikmati permainan dan merasakan kesenangan menjadi seorang otaku. Tetapi hari ini dia harus pergi keluar. Hari ini adalah hari Han Fei Fei pergi kencan buta dengan Yang Hongyu. Bagaimana mungkin Qin Shaoming melewatkan acara yang begitu menarik? Dia bahkan datang sedikit lebih awal, dan pada pukul 1 siang, dia menyamar dan tiba di restoran barat tempat Han Fei Fei sedang kencan buta. Dia makan steak sambil menunggu pertunjukan dimulai. Tidak lama kemudian, sebelum Han Fei Fei tiba, Zhao Hao dan seorang pria parubaya dengan setelan jas dan dasi datang ke restoran barat dan memilih tempat terpencil untuk berbicara. Qin Shaoming tidak terkejut dengan kemunculan Zhao Hao. Jika Zhao Hao tidak ada di sana hari ini, dia tidak akan repot-repot datang dan menonton pertunjukan. Saat itu pukul 2 dan pahlawan serta heroin akhirnya tiba di restoran barat satu demi satu. Yang Hongyu sangat tampan dan berpakaian sangat bergaya. Sekilas Anda bisa tahu bahwa dia adalah orang yang sukses. Han Fei Fei masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang dia kenakan untuk bekerja yang polos dan tidak memiliki fitur khusus. Wanita tua ini masih berpakaian seperti ini pada kencan buta. Tidak heran pria itu merasa jijik. Begitu Han Fei Fei memasuki restoran, dia mendengar suara familiar yang mengeluh di telinganya yang langsung membangkitkan amarahnya. Setelah melihat sekeliling restoran dengan tenang, dia dengan mudah mengenali Qin Shaoming yang sedang duduk di pojok dengan setengah wajahnya tertutup kacamata hitam. Nona Han, sekarang saya mengerti mengapa Anda masih belum menikah di usia 30 tahun. Bukan saja Anda datang ke kencan buta saya dengan berpakaian acak-acakan, tetapi Anda juga melihat-lihat sementara saya sedang berbicara dengan Anda. Sungguh tidak sopan.
Saat Han Feifei sedang mencari Qin Shaoming, Yang Hongyu menggelengkan kepalanya dengan sangat kecewa dan sangat tidak puas dengan sikap Han Feifei. Permisi, saya hanya berpikir saya bertemu dengan seseorang yang saya kenal jadi saya hanya memeriksa sedikit. Soal pakaian saya tidak merasa ada yang salah dengan itu, saya memakainya untuk bekerja setiap hari. Han Feifei juga tahu bahwa perilakunya barusan tidak terlalu sopan dan dia menjelaskan kepada Yang Hongyu dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Tetapi ketika Yang Hongyu mengatakan bahwa dia berpakaian ceroboh, dia tidak senang dan membalas dengan nada tidak puas. Sayang sekali, sebenarnya kamu tidak jelek, tetapi kamu terlalu membosankan dan bukan tipeku. Namun jika kamu bersedia mengubah gayamu untukku di masa depan, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengejarku. Yang Hongyu memandang Han Feifei dengan kasihan dan menawarkan sarannya seolah-olah memberikan sedekah. Pria sukses seperti dia memiliki banyak sekali wanita yang ingin mengejarnya. Menurutnya, memberi Han Feifei kesempatan lagi untuk mengejarnya sudah merupakan berkah yang besar. Siapa peduli dengan kesempatanmu? Jika aku tidak dipaksa oleh keluargaku, bagaimana mungkin aku mau pergi kencan buta dengan orang sepertimu? Han Feifei segera merasakan gelombang amarah di hatinya dan tanpa berpikir dia mulai menghadapi Yang Hongyu. Faktanya, dia juga tidak tahan dengan gaya sok Yang Hongyu. Dan dengan penampilan dan karir Han Feifei, dia masih perlu membayar seorang pria untuknya. Sungguh lelucon. Sifat aslimu terungkap, aku tahu betul wanita sepertimu. Hanya karena dia telah mencapai kesuksesan di bawah perlindungan keluarganya, dia pikir dia adalah wanita berkualitas tinggi di era baru dan meremehkan pria lain. Tidakkah kamu berpikir bahwa tanpa bantuan keluargamu, kamu bukan apa-apa? Kamu berpakaian sangat kuno dan tidak memiliki feminitas sama sekali. Apa kamu benar-benar berpikir aku tertarik padamu? Sejujurnya, bahkan jika wanita sepertimu menanggalkan semua pakaiannya dan merangkak ke tempat tidurku, aku bahkan tidak akan repot-repot untuk melihatnya. Menghadapi kemarahan Han Feifei, Yang Hongyu tetap sangat tenang dan sopan meremehkan Han Feifei sebagai tidak berharga. Nada tenangnya membuatnya seolah-olah dia tidak memarahi Han Feifei tetapi melakukan percakapan ramah dengannya. Han Feifei sangat marah hingga gemetar. Dia belum pernah dihina seburuk ini sejak dia masih kecil. Kamu tidak perlu marah karena apa yang saya katakan adalah kebenaran, bukan? Oke, ketika kamu kembali, suruh keluargamu berhenti meminta bantuan. Aku tidak tertarik dengan pernikahan keluarga. Yang Hongyu merapikan jasnya, perlahan berdiri, dan menikam Han Feifei lagi. Setelah mengatakan bahwa dia tidak lagi memperhatikan Han Feifei dan bersiap untuk pergi. Wah, kau memarahi Nona Han dan masih ingin pergi? Tidak semudah itu. Zhao Hao telah memperhatikan situasi di pihak Han Feifei sebelumnya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Han Feifei dimarahi dengan sangat buruk, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk menunjukkan kekuatan pacarnya? Dia segera menghentikan Yang Hongyu dengan momentum yang besar. Nona Han, jangan marah. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu hari ini. Setelah Zhao Hao menunjukkan senyum khasnya kepada Han Feifei, dia menatap Yang Hongyu dengan garang, tinjunya mengepal begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak. Ini dia. Seperti yang diharapkan dari Pluto favoritku, dia sangat mendominasi. Melihat ekspresi Han Feifei, dia jelas sudah terpikat. Tapi bukan salahnya dia begitu mudah tergerak. Ini benar-benar karena Zhao Hao memilih waktu yang tepat. Kehadirannya begitu mengesankan dan kata-katanya sangat bijaksana. Jika itu aku juga akan tergerak. Jadi Pluto menjadi saudara iparku. Han Feifei memang agak tersentuh oleh bantuan Zhao Hao, tetapi serangkaian sanjungan dari Qin Shaoming yang dia dengar membuatnya merasa sedikit mual dalam sekejap dan rasa terima kasihnya kepada Zhao Hao berkurang lebih dari setengah. Dia benar-benar tidak bisa menerima dominasi dan kelembutan seperti itu. Bab 23 Pluto membela Han Feifei sementara Tuan Qin menonton pertunjukan. Wah, apa kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok pagi. Di restoran yang menghadap Zhao Hao yang garang, Yang Hongyu tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan mengancam dengan ekspresi buruk di wajahnya. Seorang pria elegan seperti dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun. Namun, dia sama sekali tidak takut. Dengan sumber daya keuangan dan statusnya, dia percaya bahwa jika Zhao Hao tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Haha, kalau begitu aku ingin melihatmu dan melihat mengapa kamu tidak bisa membiarkanku melihat matahari besok pagi. Zhao Hao menyeringai, mengepalkan tinjunya, dan perlahan berjalan menuju Yang Hongyu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan penindasan tanpa batas. Setelah Yang Hongyu mendapati ancamannya tidak berguna, dia akhirnya panik dan buru-buru menunjukkan senyum canggung dan berkata dengan menjilat. Saudaraku, ada banyak wanita di dunia ini, mengapa repot-repot membuat keributan besar hanya karena wanita desa tua ini? Bagaimana kalau kita berdamai? Jika kamu berhenti, aku akan memperkenalkanmu kepada seorang wanita muda yang cantik. Han Feifei tidak menyangka bahwa Yang Hongyu masih tidak lupa untuk mengejeknya ketika dia akan dipukuli. Wajahnya memerah karena marah. Awalnya dia masih peduli dengan hubungan antara kedua keluarga dan ingin membujuk Zhao Hao untuk berhenti. Sekarang dia tidak lagi memiliki ide ini. Sekarang dia berharap Zhao Hao akan mengalahkan Yang Hongyu seburuk mungkin. Pesona Nona Han berada di luar pemahaman seorang berandal seperti kamu.
Menghina Nona Han berarti menghina aku. Zhao Hao, hari ini aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu apa itu kesopanan. Nada Zhao Hao masih mendominasi dan dia jelas menyanjung Han Feifei. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Yang Hongyu memohon ampun tetapi malah bergegas maju dan memukuli Yang Hongyu tanpa ampun. Ada alasan mengapa Zhao Hao bisa mendapatkan begitu banyak wanita. Dia terlalu menawan. TSK, pukulan Zhao Hao bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Yang Hongyu benar-benar menyedihkan. Ada apa dengan Han Feifei? Mengapa dia menatapku alih-alih tatapan heroik Zhao Hao? Apakah mereka menemukanku? Bahkan kacamata hitam pun tidak bisa menghalangi ketampananku. Di pojok, Qin Shaoming memperhatikan Zhao Hao memukuli Yang Hongyu sambil diam-diam mengeluh. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa tatapan Han Feifei telah beralih kepadanya tanpa dia sadari kapan. Saya langsung kaget. Untungnya Han Feifei hanya menatapnya sesaat dan kemudian memalingkan muka yang membuat Qin Shaoming bisa bernapas lega. Han Feifei menoleh dan melihat Zhao Hao lagi, menatapnya dari atas ke bawah dengan cermat. Dia tidak tahu apakah ada yang salah dengan penglihatannya atau otak Qin Shaoming. Dia tidak melihat sesuatu yang sangat menarik dari Zhao Hao. Sambil memukuli seseorang, Zhao Hao tidak lupa untuk mengamati ekspresi Han Feifei. Ketika dia mengetahui bahwa Han Feifei benar-benar menatapnya dengan saksama dan kagum, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kekuatan yang dia gunakan untuk memukul Yang Hongyu tanpa sadar menjadi lebih kuat. Oke, berhenti berkelahi Zhao Hao, dia terlihat seperti akan mati. 2 menit kemudian Han Feifei menyadari bahwa jeritan Yang Hongyu semakin lemah, jadi dia buru-buru menyuruh Zhao Hao untuk berhenti. Jika Yang Hongyu benar-benar dipukuli habis-habisan, hubungan antara keluarga Han dan Yang mungkin akan benar-benar putus. Aku akan melepaskanmu kali ini, tetapi jika kamu berani tidak menghormati Nona Han lagi, aku akan memastikan kamu menderita lebih banyak lagi. Setelah Zhao Hao mengatakan sesuatu yang kasar kepada Yang Hongyu yang memiliki wajah ketakutan, dia perlahan menarik tangannya dan kembali ke sikap sopannya. Nona Han, jangan khawatir. Jika dia ingin membuat masalah untukmu di masa depan, katakan saja padaku dan aku akan membantumu menghadapinya. Zhao Hao berjalan perlahan ke arah Han Feifei dengan senyum khasnya dan membuat janji yang penuh kepahlawanan. Tidak, terima kasih sudah membantuku melampiaskan amarah hari ini. Tapi keluarga yang sangat kuat, jadi sebaiknya kamu bersembunyi untuk saat ini. Aku juga punya urusan, jadi aku pergi duluan ya. Han Feifei merinding ketika melihat senyum ini, tetapi Zhao Hao baru saja membantunya jadi dia tidak ingin bersikap kasar. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih ala kadarnya dan bergegas keluar pintu. Ada apa lagi? Senyum di wajah Zhao Hao membeku. Terakhir kali Han Feifei meninggalkan rumah sakit dengan tergesa-gesa, sulit baginya untuk menerima hal yang sama lagi. Manajer Liu, apakah ada yang salah dengan senyumku? Zhao Hao ingat bahwa kedua kali ketika dia tertawa, Han Feifei menunjukkan ekspresi aneh dan segera bertanya kepada pria parubaya di sebelahnya dengan nada ragu-ragu. Senyumnya ini telah memikat banyak wanita di luar negeri, jadi tidak masuk akal jika tidak berhasil saat dia kembali. Tidak masalah. Pluto, tidakkah kamu melihat para karyawan wanita di perusahaan hari ini benar-benar terpikat oleh senyummu? Manajer Liu menjawab dengan cepat, wajahnya penuh hormat. Zhao Hao tentu saja tahu bahwa manajer Liu hanya memujinya. Namun ketika dia mengingat adegan di pagi hari ketika dia pergi memeriksa perusahaan dan membuat beberapa karyawan wanita pingsan hanya dengan senyuman, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Mungkin 2 kali ini Han Feifei benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, bukan karena senyumannya tidak cukup menggoda. Setelah menyelesaikan keraguan mereka, Zhao Hao dan manajer Liu tidak tinggal lama di sini dan meninggalkan restoran satu demi satu. Ceka-ceka, sungguh menyedihkan. Setelah menonton pertunjukan yang bagus, Qin Shaoming meregangkan tubuh dan bersiap untuk pergi. Saat melewati Yang Hongyu, Qin Shaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa simpati di matanya ketika dia melihat Yang Hongyu dipukuli dengan mata hitam dan wajah bengkak dan tidak lagi memiliki pesona sebelumnya. Lagi pula tidak semua penjahat secerdas dan seberani dia dan dapat bersaing dengan protagonis. Karakter kecil seperti Yang Hongyu ditakdirkan untuk hancur di depan protagonis. Lagi pula keagungan Pluto tidak bisa ditantang dan wanita Pluto juga tidak bisa dihina. Setelah meninggalkan restoran, Qin Shaoming tidak memilih untuk pulang bermain game tetapi berjalan menuju gym seni bela diri tempat Su Xingyu berada. Alasan mengapa dia mengingat hari kencan buta Han Feifei dengan begitu jelas adalah karena hari ini adalah hari dia pergi ke Su Xingyu untuk membuat masalah. Setelah berkendara selama lebih dari setengah jam, Qin Shaoming tiba di gerbang sekolah seni bela diri bernama SUS. Pintu terbuka dan Qin Shaoming masuk dengan sangat akrab. Ada 20 atau 30 siswa berlatih seni bela diri di halaman dan 99% dari mereka adalah laki-laki. Dan ketika mereka berolahraga, mata mereka semua melirik Su Xingyu yang sedang mengajari seorang siswa tinju dan menendang. Jelas sekali para siswa ini tidak datang ke sini hanya untuk belajar seni bela diri. Qin Shaoming telah membaca novel itu dan memahami situasi ini dengan sangat baik.
Perguruan seni bela diri keluarga Su telah mengalami penurunan yang sangat buruk di masa lalu sehingga hampir bangkrut. Namun sejak Su Xingyu mengambil alih sebagai pemilik dan mulai mengajar, ada aliran siswa yang stabil datang untuk belajar. Oleh karena itu, untuk mencegah sekolah seni bela dirinya sendiri tutup, meskipun Su Xingyu tahu bahwa tujuan orang-orang ini datang untuk berlatih seni bela diri tidak murni, dia hanya bisa menutup hidungnya dan berpura-pura tidak tahu. Bab 24 Sekolah Seni Bela Diri Qin Shao memamerkan kekuatannya dan Hades maju ke depan. Dia hanya punya wajah cantik, tapi tubuhnya hampir setipis papan cuci, aku tidak tahu apa bagusnya dari itu. Qin Shaoming membenci perilaku mengintip para siswa. Sungguh memalukan menghabiskan setengah hari mengintip hanya untuk melihat wanita dengan payudara yang lebih kecil dari mereka. Qin Shaoming, ini kamu. Saat Su Xingyu sedang mengajar murid-murid, dia tiba-tiba mendengar tawa yang familiar. Setelah terkejut, dia langsung bereaksi dan menoleh untuk melihat Qin Shaoming yang sepertinya datang untuk berjalan-jalan. Kok bisa wanita ini tidak takut sama sekali? Apa dia tidak tahu aku di sini untuk membuatnya susah? Qin Shaoming merasa aneh di dalam hatinya, tetapi senyum sinis muncul di wajahnya. Su Xingyu, kamu tidak menyangka bahwa aku akan mengetahui identitasmu. Kamu benar-benar berani menyelinap ke rumahku dan menculikku beberapa malam yang lalu. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, sekolah bela dirimu akan ditutup. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Nona Su menyelinap ke rumahmu di tengah malam? Seorang siswa tidak tahan dengan sikap arogan Qin Shaoming dan segera berdiri dan dengan lantang mengkritik Qin Shaoming. Namun, dia dengan cepat ditarik kembali oleh siswa lain. Kamu ingin mati? Apa kamu tahu siapa orang ini? Beraninya kamu mengutuknya. Ini Tuan Qin, putra keluarga Han. Jika kamu membuatnya marah, kamu mungkin tidak bisa bertahan hidup di kota Shanghai. Bujukan dari beberapa mahasiswa di dekatnya membuat wajah mahasiswa itu pucat ketakutan dan dia segera ingin keluar dan meminta maaf kepada Qin Shaoming. Qin Shaoming melambaikan tangannya dengan malas dan menyuruhnya untuk segera minggir dan tidak menghalangi jalannya. Melihat ini, mahasiswa itu tidak hanya tidak merasa terhina tetapi malah tampak lega. Dia dengan cepat berlari dan memberi jalan. Apa yang kamu inginkan? Su Xingyu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Karena bisa mendengar pikiran batin Qin Shaoming, dia tanpa sadar merasa sedikit lebih dekat dengannya dan bahkan lupa bahwa mereka masih dalam keadaan bermusuhan. Hei, ini sangat sederhana. Selama kamu bersamaku satu malam saja, semua yang terjadi di antara kita akan dianggap lunas. Qin Shaoming menunjukkan senyum mesum dan matanya terus memindai Su Xingyu dari atas ke bawah, dengan jelas mengindikasikan bahwa jika dia bersamanya malam ini, sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak akan terjadi. Wow. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua siswa di dekatnya menjadi gelisah dan menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Namun melihat Qin Shaoming yang arogan, tidak seorang pun dari orang-orang ini berani membela Su Xingyu. Kekuatan Tuan Muda Qin sangat mengerikan. Capek sekali bersikap seperti orang mesum. Dadaku hampir serata perutku. Aku sama sekali tidak tertarik. Tapi Qin Shaoming merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Tidak ada apapun untuk dilihatnya. Dia melihat ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama tetapi tidak tahu harus melihat kemana. Banyak kemarahan segera muncul di wajah Su Xingyu seolah-olah dia sangat marah karena Qin Shaoming ingin dia menemaninya. Tapi yang sebenarnya membuatnya lebih marah adalah karena Qin Shaoming benar-benar membencinya di dalam hatinya karena tidak punya apa-apa. Dia bahkan ingin menanggalkan pakaiannya untuk membiarkan Qin Shaoming melihat dengan baik. Meskipun miliknya kecil, tapi tidak sekecil itu. Baiklah, Anda harus berpikir matang tentang konsekuensi dari penolakan ini. Qin Shaoming masih berusaha sebaik mungkin untuk berperan sebagai penjahat. Melihat Su Xingyu tampak marah dan tidak ingin setuju, dia segera mengancamnya lagi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Gunakan saja trik apapun yang kamu punya. Meskipun Su Xingyu tidak tahu mengapa perilaku lahiriah Qin Shaoming benar-benar berlawanan dengan pikiran batinnya, dia tidak akan pernah menyetujui ini apapun yang terjadi. Oke, ini layak menjadi cabai favorit saya. Rasanya sangat enak. Tetapi ketika sekolah seni bela diri Anda tidak dapat lagi beroperasi dalam beberapa hari, saya harap Anda masih dapat mempertahankan sikap yang sama seperti hari ini hehe. Qin Shaoming menunjukkan senyum abnormal di wajahnya seolah semakin marah Su Xingyu, semakin bersemangat dia. Qin Shaoming, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu mencari masalah lagi? Saat Qin Shaoming berbalik dan ingin pergi, sebuah suara mendominasi terdengar dari pintu. Zhao Hao, kenapa kamu juga ada di sini? Qin Shaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa takut di matanya, tetapi dia dengan cepat menegakkan dadanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut pada Zhao Hao. Saudara Hao, akhirnya kamu datang, aku sudah lama menunggumu. Berbicara tentang Pluto, dia benar-benar lucu. Setelah mengantar Su Xingyu pulang malam itu, Su Xingyu jelas hanya ingin mengundangnya ke kamar pribadinya untuk mengobrol. Dia di sisi lain mulai menanggalkan pakaiannya tepat setelah memasuki ruangan yang mengejutkan Su Xingyu haha. Awalnya Hades akan menangkap Su Xingyu dengan sangat cepat tetapi karena kejadian ini tertunda untuk waktu yang lama. Kasihan sekali. Qin Shaoming tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan apa yang terjadi setelah Zhao Hao menyelamatkan Su Xingyu seperti yang dijelaskan dalam novel.
Pluto ini terlalu tidak sabar. Jika dia bisa bersabar dan menghibur Su Xingyu sedikit, Su Xingyu mungkin sudah menjadi miliknya sekarang. Ketika Su Xingyu mendengar pikiran Qin Xiaoming, dia tertegun. Jika malam itu dia tidak menolak pengawalan Zhao Hao, apakah kejadian selanjutnya benar-benar akan terjadi? Apakah dunia tempat dia tinggal benar-benar hanya fiksi? Tidak ada orang lain yang memperhatikan perubahan ekspresi Su Xingyu. Perhatian mereka terfokus pada perselisihan antara Qin Xiaoming dan Zhao Hao. Qin Xiaoming, jika kamu pergi dari sini sekarang juga, aku bisa pura-pura tidak melihatmu. Tapi jika kamu terus menggangguku di sini, jangan salahkan aku jika aku sendiri yang menendangmu keluar. Zhao Hao mencibir ketika dia melihat ketakutan di mata Qin Xiaoming. Di matanya, anak-anak muda manja dari keluarga bangsawan ini bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing kampung ketika mereka jauh dari latar belakang keluarga mereka. Seketika Zhao Hao tidak ingin Qin Xiaoming terus mencemari mata Su Xingyu di sini, jadi dia menggosok pergelangan tangannya dan berjalan menuju Qin Xiaoming dengan niat buruk. Zhao Hao, jangan terlalu sombong, aku akan kembali malam ini dan memanggil mereka. Lalu aku akan melihat bagaimana kau akan memohon. Mata Qin Xiaoming menunjukkan sedikit ketakutan lagi. Setelah membuat ancaman pengecut, dia berlari keluar dari aula seni bela diri dengan tergesa-gesa. Cih, sampah. Zhao Hao melirik punggung Qin Xiaoming dengan jijik lalu menoleh dan menatap Su Xingyu dengan khawatir. Su Xingyu tampak linglung sekarang, jelas dia sangat ketakutan. Xingyu, bagaimana Qin Xiaoming mengancammu tadi? Kamu tidak perlu takut, dia tidak bisa melakukan apapun padamu selama aku di sini. Tuan Qin ingin Nona Su menemaninya selama 1 malam, jika tidak dia akan menutup sekolah bela diri kita. Sebelum Su Xingyu bisa mengatakan apapun, murid yang tadinya takut bergerak segera memberitahu Zhao Hao kebenarannya dengan marah. Mereka semua melihat Qin Xiaoming meringkuk di depan Zhao Hao dan mereka percaya bahwa dengan bantuan Zhao Hao, sekolah bela diri akan aman. Dewi mereka tidak akan dirusak oleh playboy itu. Xingyu jangan khawatir, aku akan sering datang ke sasana bela diri di masa depan. Jika Qin Xiaoming berani membuat masalah, aku akan membuatnya membayar saat itu juga. Benar saja, ketika Zhao Hao mendengar bahwa Qin Xiaoming berani menyentuh wanita yang telah dia incar, amarah di matanya tiba-tiba meledak. Namun di saat yang sama, dia juga merasa sedikit senang. Dia hanya khawatir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu lama berhubungan dengan Su Xingyu dan Qin Xiaoming memberinya kesempatan yang sangat perhatian. Untuk berterima kasih kepada Qin Xiaoming, dia memutuskan untuk membuat kematian Qin Xiaoming lebih indah saat dia beraksi lain kali. Bab 25 Kencan Buta gagal. Han Fei Fei menata rambutnya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah pertahanan +5 dan uang +200000. Begitu dia berjalan keluar dari gym bela diri, suara pembayaran sistem segera terdengar di telinga Qin Xiaoming membuat Qin Xiaoming merasa bahagia. Begitu dia berjalan keluar dari gym bela diri, suara pembayaran sistem segera terdengar di telinga Qin Xiaoming membuat Qin Xiaoming merasa bahagia. Hadiah kali ini ditambah hadiah yang dia terima dari Su Xingyu beberapa hari yang lalu telah meningkatkan poin atribut pertahanannya sebanyak 10 lagi. Sekarang tingkat pertahanannya telah menjadi sangat abnormal dan orang biasa hampir tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Dia bahkan memperkirakan bahwa bahkan seorang master yang baru saja mencapai tingkat kedua seni bela diri internal tidak lagi dapat menyebabkan bahaya fatal baginya. Lain kali aku bertemu Su Xingyu, aku yakin keterampilan Su Xingyu akan menembus ke tingkat kedua, tapi sayangnya aku telah menjadi pria yang tidak bisa kau kalahkan. Qin Xiaoming duduk di dalam mobil dan mengingat alur cerita dan senyum puas muncul di wajahnya tanpa sadar. Setelah pertemuan antara dia dan Su Xingyu ini, pertemuan mereka berikutnya seharusnya dalam waktu setengah bulan. Selama periode ini, Zhao Hao akan sering pergi ke gym bela diri untuk menjilat Su Xingyu dengan dalih melindunginya dan membimbing Su Xingyu dalam berlatih seni bela diri sehingga berhasil memungkinkan Su Xingyu untuk menerobos dari puncak tingkat pertama ke tingkat kedua. Namun sayangnya Qin Xiaoming akan menjadi lebih kuat selama periode ini dan kemudian tinju kecil Su Xingyu yang memukulnya akan benar-benar seperti menggelitik. Tokoh utama wanita berikutnya seharusnya Han Fei Fei, aku harus mulai bekerja keras pada aktingku lagi. Suasana hati Qin Xiaoming langsung menjadi buruk ketika dia berpikir tentang kembali ke keluarga Han untuk terus berakting. Dia benar-benar ingin mengutuk penulis buku itu sekarang. Rasanya seperti banyak hal telah terjadi tetapi ternyata bahkan belum sebulan pun berlalu. Dan setiap kali ada begitu banyak hal yang terjadi pada saat yang sama hingga hampir membuatnya lelah setengah mati. Namun, tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada di hatinya, Tuan Muda Qin hanya bisa terus memainkan perannya sesuai dengan alur cerita. Setelah menghela napas ringan, Qin Xiaoming melaju menuju rumah tua keluarga Han. Pada malam hari Qin Xiaoming telah tiba di kediaman keluarga Han. Setelah memasuki ruang tamu dengan marah, dia menemukan bahwa hanya Han Feilong dan Qin Sukin yang ada di sana. Terlebih lagi, keduanya tampak sangat buruk seolah-olah baru saja bertengkar. Xiaoming, apa yang terjadi hingga membuatmu begitu marah? Han Feilong memperhatikan wajah marah Qin Xiaoming dan segera menekan emosinya dan bertanya dengan suara lembut.
Paman, aku ingin kau memindahkan beberapa orang kepadaku. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Qin Shaoming tidak menjelaskan masalah spesifiknya tetapi langsung mengajukan permintaannya sendiri dengan nada marah yang masih tak terkendali. Apakah kamu mencoba membalas dendam pada Su Xingyu karena menerobos masuk kamarmu hari itu? Han Feilong mengerutkan kening dan terus bertanya. Dia tahu betul bahwa Qin Shaoming diserang pada malam hari dan meminta anak buahnya untuk mencari informasi tentang orang-orang berpakaian hitam. Saat itu dia juga sangat ingin menemukan pembunuh dan membalaskan dendam Qin Shaoming. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Su Xingyu, keinginannya untuk balas dendam menjadi jauh lebih kecil. Ayah Su Xingyu pernah membantunya sebelumnya dan dia berterima kasih padanya. Dan kali ini Su Xingyu tidak menyebabkan banyak kerugian pada Qin Shaoming, jadi tidak perlu mempermasalahkannya. Qin Shaoming tidak menjawab, tetapi wajahnya yang muram menunjukkan bahwa dia ingin membalas dendam pada Su Xingyu kali ini. Shaoming, keluarga Su telah berbuat baik padaku sebelumnya, jadi mohon lepaskan kali ini demi aku. Jika Su Xingyu berani menyakitimu lagi, aku sendiri yang akan membawanya kembali kepadamu dan membiarkanmu menghadapinya sesukamu. Han Feilong membujuk dengan lembut dan membuat janji dengan tulus. Melihat Han Feilong telah mengatakan ini, Qin Shaoming tidak bisa terus meminta Han Feilong untuk membalaskan dendamnya. Dia hanya bisa menahan napas dan mengangguk tak berdaya, menyerah mengejar Su Xingyu. Shaoming masih masuk akal tidak seperti kakakmu yang sudah dewasa tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Setelah Han Feilong memuji Qin Shaoming, dia tanpa sadar mengalihkan topik ke sesuatu yang baru saja membuatnya sangat marah. Apa yang terjadi pada Kak Fei? Qin Shaoming bertanya dengan ekspresi penasaran. Tapi dia tertawa diam-diam di dalam hatinya. Kabar bahwa Han Feifei gagal dalam kencan butanya dan memukuli Yang Hongyu hari ini jelas telah sampai ke telinga Han Feilong yang membuat mereka sangat marah. Lalu apa lagi? Sepupumu pergi kencan buta hari ini dan bukan hanya tidak berdandan sama sekali, dia bahkan meminta pria lain untuk memukuli Yang Hongyu. Apa menurutmu kita harus marah? Jika dia punya pacar di luar, kenapa dia tidak memberitahu kita lebih awal? Sekarang bukan hanya keluarga kita yang kehilangan muka, tetapi juga merusak hubungan kita dengan keluarga Yang. Pamanmu dan aku sangat marah. Qin Sukin berubah dari dirinya yang biasanya saleh dan menceritakan kisah tentang apa yang terjadi hari ini dengan sangat emosional. Jelas bahwa dia benar-benar marah. Aku sudah meminta seseorang untuk mencari informasi tentang orang yang melakukannya. Aku ingin melihat siapa yang begitu luar biasa hingga dia tidak hanya diam-diam menculik putriku tetapi juga punya nyali untuk memukuli keluarga Yang. Han Feilong mendengus dingin matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini jelas menunjukkan bahwa setelah menemukan Zhao Hao ini tidak sesederhana hanya pergi untuk melihat. Qin Shaoming melihat Han Feilong sangat marah hingga ingin membalas dendam pada Zhao Hao dan dia sama sekali tidak merasa senang. Bukannya dia berlapang dada dan enggan berdebat dengan Zhao Hao. Namun, dia tahu bahwa kali ini Han Feilong dan Qin Sukin tidak akan membalas dendam pada Zhao Hao, tetapi akan sangat puas dengan Zhao Hao. Mereka akan membawa Zhao Hao kembali untuk makan malam-malam itu, memungkinkan Zhao Hao dan Han Feifei untuk secara resmi memulai perjalanan cinta mereka. Ngomong-ngomong, di mana Kak Fei? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Qin Shaoming terus bertanya dengan berpura-pura bingung, mengungkapkan keprihatinannya pada Han Feifei. Tetapi dia tahu betul apa yang akan dilakukan Han Feifei dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia pergi untuk menata rambutnya. HMPH, kau hanya tahu bagaimana berdandan sekarang. Apa yang kau lakukan pagi ini? Kau sudah 30 tahun dan masih membuatku khawatir. Benar saja, Qin Sukin dengan marah menceritakan jadwal Han Feifei dengan raut wajah tidak senang. Apa salahnya aku menata rambutku sekarang? Aku bisa berdandan kapanpun aku mau, kenapa aku harus berusaha menyenangkan pria? Saat ini sebuah suara wanita dengan nada yang sama marahnya datang dari pintu dengan sengit membantah perkataan Qin Sukin. Hei, aku terdengar sangat tangguh sekarang. Tetapi kenyataannya aku menata rambutku karena aku diejek karena tidak modis saat kencan buta hari ini dan aku menjadi kompetitif. Sungguh wanita munafik. Sekarang kamu menyadari betapa tidak modisnya gaya kamu sebelumnya. Haha, bahkan kencan buta pun ditolak. Sebenarnya, aku pikir Han Feifei tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain. Lagi pula dia adalah wanita Pluto. Tidak ada yang berani mengungkapkan cinta mereka padanya jika dia berdandan. Qin Shaoming sedang duduk membelakangi pintu dan tidak bisa melihat orang yang berbicara. Namun begitu mendengar suara itu, dia tahu Han Feifei sudah kembali dan dia langsung mulai mengeluh dengan liar di dalam hatinya. Wanita ini hanya keras kepala. Dia jelas sangat marah tetapi dia masih mengatakan bahwa dia hanya ingin berdandan. Kemudian Qin Shaoming merasakan angin sepoi-sepoi harum lewat dan tubuh dengan lekuk bangga duduk di sebelahnya. Kemudian dia merasakan sakit di kakinya. Bab 26 Pesona Han Feifei dimulai. Kamu sakit. Menurut alur cerita, Qin Shaoming dan Han Feifei sekarang berada dalam tahap putus jadi ketika dia mendapati kakinya terinjak dia segera berbalik dan mengutuk dengan keras. Namun, begitu dia selesai mengutuk, kemarahan di matanya menghilang seketika digantikan oleh keterkejutan dan keheranan yang tak tertandingi.
Penampilan Han Feifei saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelan jas dan celana panjang yang tidak berubah selama bertahun-tahun kini telah diganti dengan gaun hitam yang sangat menonjolkan sosoknya, memamerkan sosoknya yang membanggakan sepenuhnya. Kacamata berbingkai hitam sederhana di wajahnya sudah lama menghilang, memperlihatkan sepasang mata yang menawan dan menggoda. Riasan tipis diaplikasikan pada wajah yang halus dan lembut, dan bibir merah yang sudah menarik menjadi lebih merah merona dan menarik di bawah polesan lipstik, membuat orang ingin bergegas dan mencicipinya dengan hati-hati. Rambut yang tadinya sedikit berantakan kini menjadi sangat halus, terurai dari atas kepala seperti air terjun hitam, memberikan kesan yang tak tertandingi. Ya Tuhan, ini sangat indah, aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Gaun his Han Feifei benar-benar luar biasa. Kalau saja kamu memakainya seperti ini dari dulu, siapa yang berani bilang kamu tidak modis? Tidak heran ketika novel mencapai titik ini, Qin Xiaoming bahkan tidak menginginkan Shen Wanxing lagi dan mulai berkeliaran di sekitar Han Feifei setiap hari. Pria mana yang tahan dengan itu? Pluto memiliki visi yang bagus dan dapat menemukan emas di pasir. Pluto, mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan pernah hidup berdampingan. Kegilaan batin Qin Xiaoming dan pakaian Han Feifei saat ini juga memberinya kejutan besar. Dia tidak menyangka bahwa Han Feifei akan berubah begitu banyak setelah berdandan serius. Dia akhirnya mengerti bahwa Qin Xiaoming dalam novel akan menyerah mengejar Shen Wanxing dan mengarahkan pandangannya pada Han Feifei. Bukannya dia berubah-ubah, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan Han Feifei. Kontras yang dia berikan kepada orang-orang terlalu besar, yang membuat orang tidak bisa mengendalikan diri. Qin Xiaoming tidak menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Dia terus menatap Han Feifei dan enggan pergi walau sekejap. Tentu saja ekspresi yang ditunjukkannya saat ini hanyalah akting sesuai alur novel dan bukan itu yang sebenarnya dia maksudkan. Han Feifei merasa bangga ketika dia mendengar seruan Qin Xiaoming yang terus-menerus di dalam hatinya. Orang-orang ini dulu meremehkannya tetapi sekarang mereka akhirnya mengerti pesonanya. Namun ketika dia merasakan tatapan Qin Xiaoming meskipun dia tahu bahwa Qin Xiaoming sedang berakting, dia masih merasa sangat jijik. Segera dia menendang kaki Qin Xiaoming lagi untuk membiarkan Qin Xiaoming mengerti apa itu rasa hormat. Wanita ini gila, bukan? Dia hanya melirikmu beberapa kali. Perlukah menendangku seperti itu? Memiliki penampilan yang menarik itu bagus, tetapi tidak peduli seberapa menariknya aku tetaplah pria yang tidak akan pernah bisa kamu miliki. Jika Qin Xiaoming tidak menjadi anjing peliharaan Han Feifei di novel, aku pasti akan memberimu pukulan yang bagus. Qin Xiaoming sangat marah. Han Feifei benar-benar menendangnya tanpa alasan. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai samsak, bukan? Namun, dia harus berpura-pura terobsesi di permukaan dan berkata dengan lembut. Kak Fei, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih atas pujiannya. Han Feifei tersenyum dengan puas dan menerima pujian Qin Xiaoming. Dia suka melihat Qin Xiaoming berpura-pura baik padanya meskipun dia marah di dalam. Feifei, jika kamu berpakaian seperti ini sejak awal, begitu banyak hal bisa saja tidak terjadi hari ini. Kamu bahkan mungkin bisa bertunangan dengan Yang Hongyu sekarang. Ketika Qin Sukin melihat penampilan putrinya yang berseri-seri, sedikit kepuasan muncul di matanya. Citra Han Feifei saat ini memiliki hampir 90 pesona lamanya, menurutnya. Namun ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini, amarahnya kembali berkobar. Jika Han Feifei berpakaian seperti ini untuk kencan butanya hari ini, dia pasti akan membuat Yang Hongyu terpesona sampai mati dan dia mungkin akan bersemangat untuk datang ke rumahnya dan melamar pernikahan. Aku tidak suka pria munafik sok itu. Kenapa aku harus berdandan untuknya? Itu membuatku merasa seperti tidak ada yang menginginkanku jika aku tidak menikah dengannya. Suasana hati Han Feifei dengan cepat berubah buruk di bawah tuduhan Qin Sukin dan nadanya menjadi sangat tajam. Dia masih belum melupakan sikap merendahkan Yang Hongyu. Dan aku bahkan dengan enggan memberinya kesempatan untuk mengejarku bah. Pria yang membantumu mengalahkan Yang Hongyu hari ini adalah pacarmu, kan? Ceritakan tentang pacarmu. Jika kondisinya tepat, ibumu dan aku tentu saja akan setuju kalian bersama. Han Feilong juga perlahan membuka mulutnya dan bertanya kepada Han Feifei dengan nada lembut tanpa kemarahan di matanya. Seolah-olah dia sudah menerima kenyataan bahwa Han Feifei punya pacar. Hei, kamu hanya setuju ketika kondisinya tepat. Jika kondisinya tidak tepat dan tidak memuaskanmu, kamu akan memutuskan hubungan kan? Han Feilong, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Tapi Han Feifei, kamu tidak perlu khawatir. Pluto yang perkasa pasti akan memuaskan Han Feilong dan Qin Sukin. Katakan saja. Namun, kali ini Han Feifei sepertinya tidak mengakui bahwa Pluto adalah pacarnya. Wanita tua ini cukup konservatif dalam hal hubungan. Pluto masih harus mengeluarkan upaya untuk sepenuhnya memenangkan hati Han Feifei. Tidak seperti wanita bodoh Su Xinyu yang berinisiatif melemparkan dirinya padanya, dia sama sekali tidak membutuhkan Pluto untuk memamerkan dominasi atau kelembutannya. Dia bukan pacar saya, ini baru kedua kalinya saya bertemu dengannya. Terakhir kali kami bertemu adalah karena Qin Xiaoming mengirim seseorang untuk memukulinya dan memasukkannya ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf dan bertemu dengannya.
Han Feifei tidak peduli dengan godaan Qin Shaoming padanya sekarang dan menjelaskan kepada Han Feilong dan Qin Sukin dengan wajah serius. Dia tidak ingin orang tuanya berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan Zhao Hao. Ketika dia memikirkan senyum Zhao Hao yang berlebihan, dia tidak bisa menahan perasaan mual. Ternyata itu adalah satpam dari keluarga Shen. Setelah mendengarkan penjelasan Han Feifei, Han Feilong langsung tahu siapa yang dibicarakan Han Feifei. Qin Shaoming pernah mengirim orang ke Chaoyang Shopping Mall untuk memukuli satpam dan hampir melukai Shen Wanxing secara tidak sengaja. Keluarga Shen meneleponnya malam itu untuk memberitahunya tentang kejadian tersebut dan dialah yang memerintahkan Han Feifei untuk menghukum Qin Shaoming dengan berat. Dia bukan lagi seorang penjaga keamanan. Anda mungkin tidak akan bisa menemukannya di keluarga Shen. Qin Shaoming menambahkan sebuah kalimat. Mengingat hubungannya yang saat ini tidak baik dengan Zhao Hao, dia harus sangat proaktif dalam segala hal yang dapat membantunya membalas dendam pada Zhao Hao. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksa pergerakan orang ini nanti. Kali ini kita harus menangkap satpam ini dan memberikan penjelasan kepada keluarga Yang. Sekarang dia tahu bahwa Zhao Hao bukan pacar Han Feifei. Han Feilong melepaskan penyamarannya dan tampang garang muncul di wajahnya. Hanya seorang satpam berani punya ide tentang putrinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bab 27 Ayah Penyayang dan Anak Berbakti Tuan Qin minta maaf. TSK, kamu terlihat sangat kejam sekarang, tetapi ketika kamu melihat Zhao Hao, ekspresimu akan berubah seketika. Zhao Hao memanfaatkan insiden ini tidak hanya untuk berhasil mendekati Han Feifei tetapi juga membentuk hubungan kerjasama dengan keluarga Yang. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia pantas menjadi protagonis, hidupnya terlalu baik. Di ruang tamu setelah Han Feilong membuat pernyataan kasar itu, Qin Shaoming mulai mengeluh dalam hatinya. Jangan tertipu dengan cara Han Feilong menyerukan kematian Zhao Hao sekarang. Begitu dia benar-benar menemukan Zhao Hao, dia mungkin akan memanggilnya menantunya dengan senyuman segera. Shaoming, kamu sudah tenang sekarang, jadi kembalilah bekerja. Kakakmu tidak enak hati menghukummu, tetapi kita harus memberikan penjelasan kepada keluarga Shen, jadi kamu tidak punya pilihan selain menanggung akibatnya. Jangan khawatir, saya akan meminta Feifei untuk segera menghapus dana yang dibekukan di kartu Anda dan tidak akan membatasi pengeluaran Anda lebih jauh. Setelah berbicara tentang kencan buta Han Feifei, Qin Sukin mengalihkan pandangannya ke Qin Shaoming yang terus melirik Han Feifei dengan mata penuh nafsu dan mulai membujuknya dengan lembut. Mendengar ini, Qin Shaoming tertegun. Qin Sukin bahkan tidak tahu hukuman spesifik yang Han Feifei berikan padaku. Sepertinya wanita tua ini diam-diam mengubah keputusan hukuman untukku tanpa sepengetahuan Qin Sukin, tapi kenapa dia melakukan itu? Aku terlalu malas untuk memikirkannya. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Kalau soal kembali ke perusahaan, itu sudah pasti yang harus saya lakukan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa terus menjilat Han Feifei? Untuk sementara mengesampingkan keraguan di hatinya, Qin Shaoming menekan kegembiraannya dan menjawab dengan tergesa-gesa. Saya rasa hukuman Sister Fei pada saya sudah benar. Saya sudah sepenuhnya menyadari kesalahan saya beberapa hari terakhir ini. Saya akan kembali bekerja besok. Wah, benar juga. Sepertinya kamu sudah benar-benar dewasa, Shaoming. Setiap pengalaman membuatmu lebih bijaksana. Lain kali kalau kamu ingin memberi pelajaran pada seseorang, ingatlah untuk tidak terlalu sombong. Lagi pula, masyarakat saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Jika sesuatu terjadi, akan sulit bagi kami untuk melindungimu. Han Feilong mengangguk puas dengan sikap Qin Shaoming yang mengakui kesalahannya dan memberinya kata-kata dorongan yang langka. Aku ingat paman itu. Lain kali aku pergi menghukum satpam itu, aku pasti akan mencari tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Qin Shaoming membuat janji sungguh-sungguh sambil terlihat sangat sopan. Han Feifei terlalu lelah untuk mengeluh ketika melihat adegan ayah yang penyayang dan anak yang berbakti ini. Dia merasa bahwa Han Feilong terlalu memanjakan Qin Shaoming. Tidak heran Qin Shaoming menjadi penjahat dalam novel itu. Tapi sekarang Qin Shaoming telah digantikan oleh orang lain dan dia juga dapat mengetahui perkembangan plot kapan saja melalui Qin Shaoming. Akhir dari keluarga mereka seharusnya jauh lebih baik daripada di novel. Setelah menyelesaikan urusan serius, mereka mulai mengobrol santai tentang masalah keluarga sambil makan yang membuat Qin Shaoming tiba-tiba merasa sedikit hangat. Tapi satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah Han Feifei selalu menatapnya dengan sengaja atau tidak sengaja saat makan. Mungkinkah aku dan Han Feifei berada dalam hubungan yang saling menyukai? Jangan lakukan itu, kamu akan menyesal mencintaiku. Aku ditakdirkan untuk meninggalkanmu wanita, jangan lakukan hal bodoh. Ya Tuhan, Han Feifei sudah seperti ini sekarang. Setelah aku memberinya hadiah besok, bukankah dia akan sangat terharu hingga mau menikah denganku? Han Feifei, kita ini saudara, kita tidak bisa seperti ini. Qin Shaoming makan sambil mengeluh dengan gila di dalam hatinya. Ketika Han Feifei memikirkan apa yang akan terjadi setelah dia memberinya hadiah besok, dia tersipu dan menciumnya. Dia sangat bersemangat, tidak, sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini terlalu mengerikan. Kemudian dia merasakan sakit lagi di kakinya yang membangunkannya dari mimpi.
Keesokan harinya, Qin Xiaoming mengenakan pakaian yang menurutnya paling tampan, menyisir rambutnya dengan gaya klinis dewasa lagi, dan kemudian terhuyung-huyung keluar untuk membeli parfum yang disebutkan dalam novel berjudul Siang Share Romantic World. Parfum ini sangat mahal, sebotol kecil harganya 5.000 yuan. Namun di mata Qin Xiao, dia secara alami tidak peduli dengan hanya 5.000 yuan dan membelinya tanpa ragu-ragu. Setelah membeli parfum, Qin Xiaoming berkendara ke perusahaan siap memberikan kejutan kepada Han Feifei. Nona Han sangat cantik hari ini, aku tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Aku tidak menyangka Presiden Han begitu cantik. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tahu? Apakah kamu masih ingin menjadi katak dan ingin makan daging angsa? Bagaimana menurutmu? Haruskah aku membuat beberapa kesalahan dengan sengaja nanti sehingga Presiden Han bisa memanggilku dan memarahiku? Tiba-tiba aku rindu dimarahi oleh Presiden Han. Lupakan saja, pekerjaanmu sangat penting. Jika kamu membuat kesalahan, Presiden Han pasti akan memecatmu. Pekerjaanku tidak terlalu penting, jadi serahkan kesempatan untuk dimarahi ini hanya padaku. Saat dia berjalan ke perusahaan, Qin Xiaoming mendengar bahwa karyawan perusahaan terkejut dengan kecantikan Han Feifei dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir bibirnya dengan jijik. Pria-pria ini sangat dangkal. Kapan mereka akan seperti dia dan lebih memperhatikan kecantikan batin wanita? Qin Xiaoming tidak pergi ke kantornya tetapi langsung pergi ke pintu Han Feifei. Aduh, pertunjukan harus dimulai lagi. Aku merasa tidak berdaya. Apa yang akan Han Feifei kenakan hari ini? Apakah dia akan kembali ke penampilan lamanya? Tidak, para karyawan sangat bersemangat, jadi Han Feifei pasti mengenakan sesuatu yang sangat seksi. Tiba-tiba aku merasa sedikit bersemangat, ada apa ini? Qin Xiaoming menggosok-gosok tangannya tanpa sadar lalu mendorong pintu dan berjalan ke kantor Han Feifei dengan senyum yang sangat tampan di wajahnya. Kak Fei, aku punya hadiah untukmu. Sambil berbicara Qin Xiaoming juga melihat dengan jelas apa yang dikenakan Han Feifei. Hari ini Han Feifei masih mengenakan kemeja putih, tetapi tubuh bagian bawahnya terhalang oleh meja sehingga detailnya tidak bisa dilihat. Namun Qin Xiaoming tidak kecewa. Dengan penampilan Han Feifei yang sangat indah, kemeja putih biasa ini terlihat sangat menggoda. Kamu tidak pernah memberiku hadiah sebelumnya, kenapa tiba-tiba memberiku hadiah? Han Feifei mengangkat kepalanya dan menatap Qin Xiaoming dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Qin Xiaoming juga tidak terkejut. Lagi pula, hubungan antara dia dan Han Feifei digambarkan sangat buruk dalam novel. Mereka baru saja bertengkar sebelumnya, dan sangat jarang bagi Han Feifei untuk berbicara dengannya dengan tenang sekarang. Kak Fei, aku di sini untuk meminta maaf atas pertengkaran terakhir kita. Kamu sangat membelaku tetapi aku masih marah padamu. Aku benar-benar brengsek. Jadi aku membeli hadiah khusus untukmu kali ini, aku harap kamu bisa memaafkanku. Ada sedikit rasa bersalah di mata Qin Xiaoming dan dia menjelaskan alasannya dengan nada tulus. Namun, dia merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Master Qin, saya dapat beradaptasi dengan situasi dan menghasilkan alasan yang masuk akal seperti itu. Aku ini kakakmu dan sudah tugasku untuk melindungimu. Tidak perlu memberimu hadiah. Ekspresi Han Feifei melembut dan dia berbicara dengan lembut dengan sedikit nada lega. Kak Fei, terima saja. Kamu sudah membelinya, jadi jangan sampai terbuang sia-sia. Melihat sikap Han Feifei yang sudah melunak, Qin Xiaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum gembira kekanak-kanakan di wajahnya dan dia meletakkan hadiah itu di atas meja sambil tersenyum. Bab 28 Qin Xiao mengusulkan pijat dan Han Feifei secara tak terduga setuju. Menjilat anjing benar-benar menjijikkan. Tapi mengapa aku berakting dengan sangat baik? Apakah aku benar-benar terlahir untuk menjadi seorang? Qin Xiaoming tidak tahan lagi dengan dirinya sendiri. Dia belum pernah bertingkah seperti anak manja seumur hidupnya. Dia benar-benar membayar terlalu mahal untuk memainkan peran penjilat dengan baik. Kalau begitu, aku akan mengambil. Senyum muncul di bibir Han Feifei dan dia dengan senang hati mengambil tas hadiah itu. Ketika dia mendengar keraguan di hati Qin Xiaoming barusan, dia hampir mati karena tertawa dan sulit baginya untuk menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Qin Xiaoming berpikir Han Feifei senang karena dia menerima hadiah itu dan tidak merasa aneh. Dia hanya menunggu dengan antisipasi untuk melihat ekspresi apa yang akan ditunjukkan Han Feifei ketika dia membuka hadiah itu. Kata-kata romantis siang saya, bukankah ini parfum yang melambangkan cinta? Xiaoming, apakah kamu salah beli? Setelah membuka paketnya, Han Feifei melihat parfum yang dikemas dengan indah di tangannya dan menatap Qin Xiaoming dengan bingung. Meskipun dia jarang menggunakan parfum, dia tetap tahu arti parfum ini. Qin Xiaoming memberinya parfum ini sekarang jelas tidak cocok untuk hubungan mereka. Aku tidak tahu, aku hanya berpikir parfum ini baunya sangat enak jadi aku membelinya. Bagaimanapun aku sudah membelinya, jadi Kak Fei harus menerimanya saja. Qin Xiaoming menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya seolah-olah dia tidak tahu arti parfum ini. Kemudian dia mulai membujuk dengan nada yang sedikit tidak wajar. Tentu saja aku sengaja membelinya. Dalam novel, Qin Xiaoming tidak ingin menjadi saudaramu, jadi hadiah yang dia berikan secara alami dimaksudkan untuk mewakili cinta.
Namun hadiah ini diberikan begitu saja tanpa imbalan. Dalam novel, meskipun Han Feifei menerima hadiah itu, dia tidak pernah menggunakannya sekalipun. 5.000 yuan itu tidak ada bedanya dengan dibuang. Untungnya, hal terakhir yang kurang saya miliki saat ini adalah uang, jika tidak, saya akan enggan memberikannya kepada Anda. Qin Shaoming tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit ketika dia memikirkan bagaimana sebotol parfum senilai 5.000 yuan ini disia-siakan. Meskipun dia tampak menghabiskan uang seperti air dalam novel-novelnya, gajinya dalam kehidupan nyata hanya 5 atau 6.000. Dia telah membuang hampir gaji sebulan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati? Oke, kalau begitu, saya akan mengambil. Tidak mengherankan di bawah desakan Qin Shaoming, Han Feifei dengan enggan menerima sebotol parfum itu. Namun kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan Qin Shaoming terjadi. Han Feifei benar-benar membuka parfum itu dan mencobanya pada dirinya sendiri beberapa kali. Seharusnya tidak seperti ini. Kenapa wanita tua ini tidak mengikuti aturan lagi? Bagian ini jelas-jelas tidak ada di novel. Akhirnya aku mengerti kalau wanita tua ini berada di industri akting, dia pasti tidak akan bisa mencari nafkah. Dia tidak mengikuti naskah dan suka menambahkan adegan tambahan setiap hari. Tidak ada sutradara yang mau menggunakan aktor seperti itu. Setelah Qin Shaoming terkejut, dia dengan cepat tenang. Tidak seperti saya yang tidak. Dia sudah terbiasa dengan situasi tak terduga yang sering terjadi pada Han Feifei. Bagaimanapun selama itu tidak memengaruhi keseluruhan alur cerita, dia tidak peduli bagaimana Han Feifei menambahkan adegan. Ada lagi? Wajah Han Feifei langsung berubah dingin ketika dia mengetahui bahwa Qin Shaoming masih mengeluh tentangnya di dalam hatinya, dan dia bertanya dengan nada dingin. Tidak apa-apa Kak Fei, kamu sibuk saja. Cerita berakhir di sini dan Qin Shaoming tentu saja tidak akan bekerja lembur secara gratis. Setelah tersenyum sedikit malu, dia bergegas keluar dari kantor Han Feifei. Selamat kepada host karena menerima bonus kecepatan plus 5 dan uang plus 10000. Sistem ini sangat bagus. Apakah itu berarti saya menghasilkan 5.000 yuan dari membeli parfum kali ini? Mendengar hadiah dari sistem, suasana hati Qin Shaoming langsung membaik. Dengan sistem yang begitu bagus untuk membantunya, sepertinya dia tidak akan pernah kekurangan uang. Dalam 3 hari berikutnya, Qin Shaoming memberi Han Feifei hadiah setiap hari dan makna hadiah itu sangat ambigu. Han Feifei menerima semua hadiahnya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kesenangan. Qin Shaoming juga tidak peduli, dia tahu itu semua sia-sia. Tapi ini adalah plot novel dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Hanya ketika Pluto muncul kembali malam ini dia bisa mengakhiri perilaku membosankan ini. Pada siang hari sesuai alur cerita Qin Shaoming datang ke kantor Han Feifei lagi. Kak Fei, tidakkah kamu istirahat siang? Tubuhmu adalah modal revolusi, jadi jangan terlalu lelah. Qin Shaoming menatap Han Feifei yang sedang bekerja keras, setitik rasa sakit hati muncul di matanya dan dia mengungkapkan kekhawatirannya dengan lembut. Ini akan segera selesai, jangan khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Qin Shaoming hanya berakting, Han Feifei masih merasa sangat tersentuh oleh perhatiannya dan nadanya menjadi sedikit lebih lembut. Namun setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut memukul-mukul bahu dan pinggangnya, dan ekspresi sedikit kesakitan muncul di wajahnya. Rupanya bekerja di posisi yang sama dalam waktu yang lama di pagi hari telah membuat tubuhnya sedikit kaku dan sakit. Kak Fei, bagaimana kalau aku memijatmu? Inilah yang Qin Shaoming tunggu. Melihat ini, dia segera memberikan saran dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia tampak sangat khawatir tentang kondisi fisik Han Feifei. Dalam hal ini, berdiri dan bergerak selama 10 menit seharusnya bisa menyelesaikan masalahnya. Meminta pijat jelas merupakan upaya untuk mengambil keuntungan. Tapi Han Feifei tetap tidak akan setuju, jadi aku seharusnya bisa segera tidur siang. Tetap lebih nyaman menjadi penjahat sendiri, aku tidak perlu bekerja keras sama sekali. Oke, kalau begitu beri aku satu tekanan. Han Feifei sebenarnya ingin menolak pijatan Qin Shaoming tetapi setelah mendengar perasaan jujur Qin Shaoming, dia langsung menjadi tidak senang. Ya ampun, mengapa dia harus bekerja keras setiap hari sementara Qin Shaoming hanya makan, minum, dan bermain setiap hari? Ini sangat tidak adil. Untuk mencegah Qin Shaoming menjalani kehidupan yang nyaman, dia setuju tanpa ragu-ragu. Kak Fei tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap dulu. Suasana hati baik Qin Shaoming menghilang dalam sekejap dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Aku hanya tahu cara menyentuh, bukan memijat. Wanita tua ini benar-benar sakit. Aku tahu wanita tua ini akan melakukan sesuatu yang aneh dan membuatku bekerja lembur. Mungkinkah wanita tua itu lelah melihatku berkeliaran di perusahaan dan sengaja membuat masalah untukku? Qin Shaoming keluar dari kantor dengan tampang nakal di wajahnya lalu mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mencari teknik pijat paling dasar. Setelah menghafal beberapa gerakan, Qin Shaoming kembali ke kantor Han Feifei dan menghampiri sofa di kantor. Han Feifei sudah menunggu di sini. Qin Shaoming memandang Han Feifei yang berbaring di sofa, ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya.
Han Feifei mengenakan rok suspender hitam hari ini dengan setelan kecil di luarnya yang membuatnya terlihat sangat menawan. Namun jika Anda ingin dipijat, Anda harus melepas setelan Anda. Namun setelah memikirkannya, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa dan duduk di sebelah Han Feifei untuk bersiap-siap dipijat. Pijat macam apa itu? Mana mungkin aku mau dipijat menembus setelanku. Apa Han Feifei belum pernah ke tempat pijat sebelumnya? Dia bahkan tidak tahu dasar-dasar pijat. Tapi sudahlah, aku tidak tahu cara memijat dan aku tidak tertarik pada tubuh Han Feifei. Aku akan memijatnya dengan santai saja. Kamu benar-benar membuang waktuku. Seandainya aku lebih banyak istirahat, aku pasti sudah jauh lebih pulih. Qin Shaoming tidak puas dan terus mengeluh penuh kebencian terhadap Han Feifei. Kenapa kamu belum mulai? Apa kamu tidak ingin memijatku? Han Feifei sangat marah hingga dia menyela pikiran Qin Shaoming dengan nada kasar. Bab 29 memijat Han Feifei. Qin Shao secara tidak sengaja mendapatkan kitab suci Buddha. Ayo, ayo. Qin Shaoming menjawab dengan pasrah dan bersiap untuk memulai pijatan. Namun melihat setelan tebal di depannya, dia merasa bingung dari mana harus memulai. Dia ragu-ragu lama sebelum meletakkan tangannya di bahu Han Feifei. Apakah kamu akan memijatnya atau tidak? Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa. Han Feifei mendesak lagi dengan tidak sabar seolah dia siap untuk bangun jika Qin Shaoming tidak menekan tombolnya. Namun, dia sangat bangga saat ini. Qin Shaoming sebenarnya masih mengeluh tentangnya di dalam hatinya. Inilah akibat dari mengeluh tentangnya. Qin Shaoming tidak punya pilihan selain mulai menggunakan kekuatan lembut. Apakah pijatmu hanya di bagian bahu saja? Aku sama sekali tidak punya kekuatan dan aku sama sekali tidak merasa nyaman. Setelah beberapa detik, Han Feifei tidak bisa menahan diri untuk berbicara lagi. Kali ini dia tidak bermaksud mempersulit Qin Shaoming, tetapi dia benar-benar merasa tidak nyaman. Qin Shaoming hanya terus menekan satu titik tanpa menggunakan banyak tenaga sehingga dia tidak punya pengalaman sama sekali. Wanita, kamu bermain dengan api, tahukah kamu? Cukup baik untuk memberimu pijat bahu, kamu benar-benar meminta terlalu banyak. Tentu saja kamu tidak bisa merasakan kekuatanku memakai pakaian setebal itu, namun kamu malah menyalahkanku. Kamu sungguh hebat. Juga ini pertama kalinya saya pijat jadi bisa mendapatkan hasil yang bagus seperti ini sudah cukup baik. Qin Shaoming mengeluh beberapa kata dengan suasana hati yang tidak senang, tetapi dia tetap meningkatkan kekuatan di tangannya. Dia juga berharap untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin dan tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Tidak satu pun dari mereka berbicara setelah itu. Qin Shaoming mengingat teknik pijat yang baru saja dia pelajari dan mulai memijat Han Feifei dengan serius. Teknik pijat metode memetik, masukkan jari Anda ke celah-celah di jaringan lunak, lalu petik secara horizontal. Teknik pijat metode mendorong, gunakan telapak tangan Anda untuk fokus pada titik-titik akupuntur di punggung dan dorong dengan keras ke arah tertentu. Teknik pijat menepuk-nepuk dengan lembut sendi dengan telapak tangan Anda. Teknik pijat. Qin Shaoming menganggapnya sebagai ujian teknik pijat baru yang telah dipelajarinya dan mengabdikan dirinya untuk pijat dengan sepenuh hati bahkan hampir lupa siapa yang sedang dipijatnya. Ini nyaman. Di bawah pijatan Qin Shaoming, tubuh kaku Han Feifei berangsur-angsur melunak dan rasa sakit sebelumnya di tubuhnya seolah menghilang. Saat ini dia benar-benar memandang Qin Shaoming dengan pandangan berbeda. Dia tidak menyangka bahwa Qin Shaoming dapat menekan tuts dengan cukup baik setelah hanya belajar sebentar dan dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Namun dia tidak berniat meminta Qin Shaoming untuk terus menekannya. Lagi pula, niat awalnya hanya untuk menggoda Qin Shaoming, bukan untuk benar-benar menyiksanya. Oke, berhenti. Shaoming tidak menyangka keterampilan memijatmu begitu kuat. Aku benar-benar merasa jauh lebih nyaman. Setelah menekan selama 2 menit lagi, Han Feifei meminta Qin Shaoming untuk berhenti dan dengan tulus berteriak, "Jika kamu suka kakak Fei, aku bisa sering memberimu pijatan di masa depan." Qin Shaoming melihat bahwa wajah bersyukur Han Feifei tidak tampak palsu dan hatinya dipenuhi dengan rasa pencapaian. Dia baru saja mempelajari teknik pijat selama kurang dari 2 menit, tetapi dia sudah menguasainya dengan sempurna. Dia pantas disebut Tuan Muda Qin. Aku hanya bilang aku akan memberikannya padamu nanti. Itu hanya ucapan santai, Han Feifei, tolong jangan menanggapinya dengan serius. Aku punya banyak hal untuk dilakukan setiap hari, tetapi aku tidak punya waktu untuk melayanimu setiap hari. Jika kamu benar-benar ingin pijat, pergilah cari tukang pijat profesional. Bukankah itu bagus? Melihat Han Feifei sepertinya setuju, Qin Shaoming langsung kehilangan ketenangannya dan berdoa dalam hati agar Han Feifei tidak setuju. Dia masih memiliki banyak tugas akting untuk diselesaikan dan dia tidak punya waktu untuk memijat Han Feifei setiap hari. Haha, mari kita bicarakan masa depan nanti. Pergi dan istirahat dulu. Han Feifei tidak bisa menahan tawa kecil ketika dia mendengar pikiran Qin Shaoming. Namun dia tidak terus mempermalukan Qin Shaoming, juga tidak terus menanggapi pijatan Qin Shaoming. Alih-alih, dia langsung mengizinkan Qin Shaoming untuk pergi. Kalau begitu, Suster Fei istirahat saja, aku tidak akan mengganggumu lagi.
Qin Xiaoming juga takut Han Feifei tiba-tiba teringat tentang pijat itu, jadi dia segera mengatakan sesuatu dan buru-buru meninggalkan kantor, tidak memberi Han Feifei kesempatan untuk menyesal. Selamat kepada tuan rumah karena menerima bonus kekuatan plus 5 dan salinan Sutra Bodhisattva tentang mencela nafsu. Begitu dia keluar dari kantor Han Feifei, Qin Xiaoming menerima hadiah dari sistem. Tapi yang mengejutkannya adalah kali ini hadiahnya benar-benar termasuk kitab suci Buddha. Apakah sistem berpikir aku tidak tergerak oleh wanita dan menghadiahiku dengan kitab suci Buddha? Mengingat kembali saat dia memijat Han Feifei barusan dan tidak memiliki pikiran jahat sedikit pun di benaknya, Qin Xiaoming mulai mengerti mengapa sistem itu ingin memberinya kitab suci Buddha. Tetapi mungkin penampilannya sangat luar biasa sehingga sistem sangat tersentuh hingga memberinya hadiah tambahan. Ya, pasti itu. Qin Xiaoming juga berencana untuk mempelajari kitab suci Buddha ini dengan saksama untuk menghindari masalah karena wanita di masa depan. Pada malam hari setelah pulang kerja, Han Feifei sekali lagi mengundang Qin Xiaoming untuk ikut pulang. Sore ini Qin Sukin memberitahunya secara misterius bahwa dia harus segera pulang setelah pulang kerja dan membawa Qin Xiaoming bersamanya. Setelah kontak dengan Qin Xiaoming pada siang hari, Han Feifei mengembangkan banyak perasaan baik terhadap Qin Xiaoming dan tidak keberatan membawa Qin Xiaoming pulang. Namun penampilan Qin Xiaoming saat ini membuatnya merasa sangat menyeramkan dan dia bahkan menduga bahwa Qin Xiaoming gila. Karena begitu Qin Xiaoming masuk ke mobil, dia menutup matanya dan beristirahat serta terus menggumamkan sesuatu di mulutnya. Sutra Bodhisattva tentang mengutuk nafsu kecantikan wanita adalah belenggu dunia orang biasa terobsesi dengannya dan tidak bisa melepaskan diri. Wanita adalah kejahatan besar di dunia ini, pria biasa terjebak oleh mereka dan tidak bisa menghindari kematian. Meskipun Qin Xiaoming hampir tidak bersuara, dia terus mengulangi kitab suci di benaknya yang hampir membuat telinga Han Feifei meledak. Qin Xiaoming, apa yang kau bicarakan? Bukankah kau menikmati obrolan denganku akhir-akhir ini? Mengapa kau diam sekarang? Tidak ada cara untuk mematikan suara yang berasal dari hati Qin Xiaoming. Han Feifei yang tidak tahan lagi hanya bisa berinisiatif untuk memulai topik dan menyela nyanyian Qin Xiaoming. Apakah aku berbicara omong kosong? Tidakkah kamu tahu bahwa biksu lain melantunkan sutra dengan cara ini? Dan bagaimana kamu melihat bahwa aku suka mengobrol denganmu? Jika bukan karena alur cerita yang memaksaku, siapa yang mau mengobrol dengan wanita tua sepertimu? Aku sudah mengirimimu hadiah selama beberapa hari sekarang dan kamu benar-benar berpikir kamu orang penting sampai berani menyuruh-nyuruhku. Qin Xiaoming berhenti melantunkan keluhan tentang Han Feifei beberapa kali lalu menunjukkan senyum malu dan berkata dengan malu-malu. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini tapi aku selalu merasa sedikit gugup duduk di sebelah Kak Fei. Kenapa kamu sangat gugup? Kupikir kamu sangat tenang sampai-sampai kamu akan menjadi seorang biksu agung. Ketika Han Feifei mendengar perasaan Qin Xiaoming yang sebenarnya, tekanan darahnya mulai naik lagi dan dia tiba-tiba menyesal berbicara dengan Qin Xiaoming. Orang semacam ini benar-benar menyebalkan. Setelah membaca kitab suci Buddha beberapa kali, dia lupa apa yang terjadi pada siang hari ini dan bahkan mulai memanggilnya wanita tua lagi. Namun dia tidak mengatakan ini dengan lantang. Terikat oleh aturan yang tidak dapat dijelaskan, kata-kata itu hanya berputar-putar di tenggorokannya sebelum kembali ke perutnya. Jika kamu gugup, dengarkan saja musik dan berhenti memikirkan hal-hal aneh. Han Feifei menggertakkan giginya dan tersenyum saat dia menghibur Qin Xiaoming, nadanya sangat lembut. Kenapa Han Feifei bertingkah aneh sekali? Apakah dia terlalu bersemangat karena tahu Pluto akan datang mengunjunginya malam ini? Qin Xiaoming menatap Han Feifei dengan bingung, mengangguk patuh, memakai headphone-nya, dan mulai mendengarkan musik. Setelah membaca kitab suci Buddha sepanjang sore, dia kehilangan minat pada wanita. Selain mempertahankan persona penjilat anjingnya saat diperlukan, dia tidak ingin memiliki komunikasi tambahan dengan Han Feifei. Bab 30 Zhao Hao datang berkunjung dan memamerkan kekayaannya. Zhao Hao akan datang mengunjungi rumah kita malam ini. Mendengar pikiran Qin Xiaoming, wajah Han Feifei tiba-tiba berubah jelek. Dia sekarang tidak ragu bahwa Qin Xiaoming tahu plotnya dan apa yang Qin Xiaoming katakan dari hatinya kemungkinan besar benar. Terlebih lagi fakta bahwa Qin Sukin begitu ingin mendesak mereka untuk segera kembali hari ini jelas membenarkan kebenaran dari pikiran Qin Xiaoming. Han Feifei sekarang merasa mual ketika dia berpikir tentang melihat Pluto yang tersenyum itu lagi malam ini. Mobil itu melaju sepanjang jalan dan seberapapun enggan Han Feifei, pada akhirnya ia kembali juga ke komplek keluarga Han.